Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutoso Mole dengan BM 0227224146. Di video kali ini saya akan membahas tentang transformasi peran Bank Indonesia sebelum adanya OJK. Nah, sebelum video ini dimulai, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang peran lembaga keuangan bank sebelum adanya OJK. Sebelum kita masuk lebih jauh, teman-teman, kita harus memahami apa sih konteks besar dalam perekonomian bangsa Indonesia. Nah, dalam perubahan konteks besar bangsa Indonesia di sini memiliki banyak perubahan yang besar. Bank Indonesia atau BI adalah bentuk bank sentral. Ya, seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini kan memiliki bank pusat, yaitu Bank BI. Sementara itu, sejak tahun 2011 hadirnya lembaga baru bernama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK singkatnya. Sebuah institusi yang berkhusus untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Nah, OJK di sini berfungsi untuk mengatur uang masuk dan uang keluar yang dimiliki oleh perbankan, atau bagaimana sih cara kerja perbankan itu harus diawasi dengan yang namanya OJK. Nah, di sini teman-teman, perubahan dan dampak terhadap sektor perbankan di Indonesia. Nah, dampak dari sektor perbankan Indonesia ini saya akan bahas lengkap dalam video ini. Bank Indonesia terdiri pada tahun 1953, mengambil alih dari peran Evan Bank sebelum menjadi bank sirkus di Indonesia. Sejak awal berdirinya BI dimandatkan sebagai bank sentral dengan 3 fungsi utama. Nah, sebelum awal mula pada bank sentral didirikan ada 3 fungsi utama yang seperti saya jelaskan tadi. Fungsi itu yang satu untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua yaitu untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, dalam melancarkan sistem pembayaran di sini, teman-teman, uang masuk dan uang keluar harus stabil untuk menjaga keseimbangan yang ada keuangan yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu menjaga kestabilan sistem keuangan. Untuk menjaga sistem keuangan ini, kita harus mengawasi. Nah, sejak saat itulah OJK dibentuk, berfungsi untuk mengawasi. Bank juga berada di bawah BI. Artinya begini, teman-teman, bank di bawah kendali BI di sini seperti yang kita ketahui bahwa sebuah negara itu memiliki bank pusat dan bank konvensional. Nah, bank pusat di sini atau bank sentral di sini disebut dengan BI. Kalau bank konvensional yang seperti teman-teman ketahui atau yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu bank-bank seperti Bank BRI, BCA. Kalau di sini kan kita berfokuskan pada bank keuangan syariah. Nah, otomatis kalau bank konvensional yaitu salah satunya itu juga bank syariah. Itu bedanya. Nah, OJK di sini berbagi terpecah-pecah dan tidak efektif terhadap tantangan-tantangan modern. Kita ketahui bahwa tantangan-tantangan modern yang sekarang ini sangat memiliki banyak tantangan. Salah satunya yaitu tantangan kalau di era sekarang ini, seperti kita ketahui bahwa kurangnya fasilitas digitalitas, karena seperti yang kita ketahui bahwa di dunia sekarang, terutama dengan kondisi perbankan keuangan yang ada di dunia saat ini sangat bertransformasi pada digitalisasi. Karena kurangnya peran digitalisasi dari di pihak perbankan juga akan mengalami penurunan peran keuangan perbankan dalam menjalankan sistem kerjanya. Oleh karena itu, kurangnya kestabilan di sini bisa dikaitkan dengan kerja OJK. Nah, OJK di sini, teman-teman, berfungsi sebagai mengawasi bank-bank sentral atau bank-bank konvensional lainnya untuk mengawasi cara kerja keuangan agar tidak mengalami kerugian atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bank-bank konvensional ini kan berfokus mendapat uang atau aturan langsung kan dapat dari BI. Nah, BI di sini berfungsi untuk mencetak uang atau mengeluarkan surat izin di bank. Kalau bank-bank konvensional yang ingin mendapatkan uang atau apa, itu kan harus meminta persetujuan kepada BI untuk dapat mencetak uang agar uangnya dapat diperoleh. Nah, di sini teman-teman, di sini berfungsi OJK.
OJK di sini berfungsi sebagai pengawas untuk mengawasi aliran uang masuk dan uang keluar yang dikeluarkan oleh BI atau yang dicetak oleh BI dan kemudian disalurkan kepada bank-bank konvensional atau bank-bank syariah. Di sini fungsinya OJK di sini untuk mengawasi agar tidak terjadi kesalahpahaman atau terjadi miskomunikasi atau dana yang keluar itu tidak sesuai dengan diinginkan. Itu fungsi pengawasan dari OJK ya teman-teman. Nah, OJK di sini juga berperan sangat penting terhadap sistem perbankan di Indonesia. Kenapa saya bilang bisa dikatakan begitu? Kenapa peran OJK di sini sangat penting? Karena OJK juga diketahui bahwa memiliki peran yang sangat penting seperti yang kita ketahui bahwa OJK fungsi mengawasi. Kalau tidak ada pengawas yang mengawasi sistem perbankan keuangan di Indonesia, akan sangat sulit bagi sistem perbankan untuk dapat mengelola sistem keuangan dengan baik. Jika tidak ada sistem perbankan di sini, maka akan lebih banyak lagi kendala-kendala yang dapat dilakukan oleh bank sentral atau bank konvensional karena tidak ada pengawasnya. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan lebih lanjut, saya akan membahas tentang video menjelaskan tentang fungsi peran keuangan OJK di sini. Nah, fungsi keuangan perbankan OJK harus berjalan selaras dengan peraturan perundang-undangan. Kalau tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, maka itu akan di luar jalur penyimpangan dan akan terjadi kendala dalam bisa saja terjadi korupsi atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, fungsi dari OJK di sini juga berperan sangat penting untuk dapat mengawasi hal-hal tersebut. Nah, pada awalnya Bank Sentral didirikan ini, yang sebelum diganti namanya, nama awalnya yaitu berasal dari Belanda, yang seperti saya jelaskan pada video sebelumnya. Bank Sentral di sini hanya berpusat pada satu, yaitu memajukan perekonomian Indonesia dan untuk memutarkan uang di Indonesia. Karena peran bank sentral atau bank pusat di sini perannya yaitu untuk mencetak uang. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau bank-bank konvensional itu tidak memiliki mandat atau bisa dibilang tidak memiliki legalitas untuk bisa membuat untuk percetakan keuangan. Nah, mandat untuk mencetak legalitas keuangan di sini hanya diberikan kepada BI atau Bank Sentral. Karena di sini Bank Sentral juga mempunyai fungsi untuk mengawasi sistem percetakan uang yang ada di Indonesia agar tidak terjadi inflasi. Seperti yang kita ketahui, kalau Bank Sentral yang terlalu berlebihan untuk mencetak uang, artinya tidak setimpal balik dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti kalau terlalu banyak mencetak uang dan masyarakat di Indonesia semakin produktif dan tidak produktif dalam membeli suatu barang, itu akan terjadi inflasi seperti yang kita ketahui contohnya di salah satu negara yaitu Zimbabwe. Nah, teman-teman, kalau melihat Zimbabwe itu seperti yang diketahui Pak, mereka berpikir bahwa untuk mengatasi perekonomian atau untuk mengatasi perekonomian mereka yang sedang memburuk, kementerian mereka melakukan peraturan untuk bank sentral mereka untuk lebih banyak untuk mencetak uang. Nah, kesalahan mereka di sini kalau terlalu banyak mencetak uang dan pemasaran atau masyarakat yang tidak produktif dalam melakukan pekerjaan atau perekonomian yang tidak signifikan dan selalu banyak mencetak uang di sini, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti inflasi. Nah, kalau terlalu banyak mencetak uang di sini juga akan terjadinya inflasi dan suatu negara tersebut dapat mengalami ya seperti yang kita ketahui bahwa nilai mata uangnya turun, perekonomiannya juga turun, dan itu juga bisa menghancurkan perekonomian di suatu negara tersebut, dan juga masyarakat tersebut juga akan sengsara. Nah, disitulah peran OJK. Nah, peran OJK di sini juga berperan penting. Kenapa saya bilang bisa berperan penting?
Karena di sini mereka juga harus mengatur tentang bagaimana cara untuk mencetak uang, untuk mengatur uang yang disalurkan harus kemana, itu harus tepat kepada masyarakat yang di bagian mana. Itu juga harus penting karena agar tidak terjadi tumbuhnya inflasi. Nah, teman-teman, kalau tidak adanya OJK di sini bisa berdampak pada perekonomian yang tidak signifikan atau tidak bagus dalam melancarkan perekonomiannya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena seperti yang kita lihat saja, kalau sebuah sistem yang tidak diawasi oleh pihak lain itu akan berjalan tidak baik atau sejalan dengan apa yang diinginkan oleh sistem tersebut. Nah, untuk di video kali ini yang saya sudah jelaskan semakin panjang lebar, otoritas jasa keuangan terhadap sektor perbankan di Indonesia itu semakin berperan penting. Kenapa saya bilang semakin berperan penting? Karena kalau mereka tidak berperan penting, maka sistem perbankan di Indonesia akan mengalami seperti yang kita tahu, inflasi, perekonomian semakin melambat. Itu kalau tidak diawasi oleh OJK. Nah, peran OJK BI sebelum adanya OJK di sini teman-teman sebagai lembaga yang mengatur sistem keuangan perbankan di Indonesia. Kenapa saya bilang bisa mengatur? Karena perbankan di sini banyak melakukan peran-peran penting seperti yang saya bilang, banyak melakukan hal-hal yang baik seperti menjaga kestabilan fluktuasi keluar masuknya keuangan atau hal-hal lain sebagainya. Nah, itu salah satu fungsi OJK yaitu menjaga kestabilan keuangan. Nah, sebelum OJK hadir, sebagian besar fungsi pengawasan bank juga berada di bawah BI dan tidak mempunyai kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter di sini tetap langsung sekaligus mengawasi langsung bank-bank di Indonesia ya, seperti saya katakan tadi. Sebelum adanya OJK, jadi kondisi pengawasan perbankan bank-bank konvensional yaitu cuma diawasi oleh BI. Karena sebelum adanya OJK di sini teman-teman, bank-bank konvensional harus memiliki pengawas agar kestabilan ekonomi tidak terjadi amburadul atau tidak sejalan. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kita kilas balik pada tahun 1998. Nah, pada tahun tersebut teman-teman sudah pasti mengetahui bagaimana krisis moneter terjadi, bagaimana hal-hal yang nilai perekonomian menurun, nilai mata uang seperti yang kita ketahui rupiah itu menurun sangat drastis. Kenapa bisa dibilang begitu, bisa dibilang menurun sangat drastis? Karena pada tahun tersebut telah terjadi krisis moneter. Nah, krisis moneter di sini karena banyak terjadi kerusuhan di mana-mana seperti di Indonesia, dan pada saat itu legalitas OJK juga belum dapat berjalan dengan baik karena pada saat itu fungsi pengawasan pihak perbankan masih diawasi oleh BI atau Bank Sentral Indonesia, sehingga pada saat itu nilai rupiah sangat krisis. Dari awalnya nilai tukar rupiah ke dolar yang awalnya cuma 1.000 rupiah akhirnya turun sampai 8.000 rupiah. Hal itu disebabkan oleh krisis moneter pada 1998. Nah, pada saat itu BI juga kewalahan. Kenapa saya bilang kewalahan? Karena pada saat itu nilai mata uang juga percetakan perekonomian melambat karena terjadi kerusuhan di mana-mana. Nah, sebelum adanya OJK di sini teman-teman, BI sangat bekerja keras karena di satu sisi fungsi BI juga untuk melakukan percetakan uang dan untuk mengatur kondisi uang masuk dan keluar. Nah, setelah OJK hadir pada saat OJK hadir sini teman-teman, peran BI lebih signifikan atau dapat berjalan lebih baik karena BI hanya menjalankan fungsi sebagai fungsi utama dari yang digunakan oleh BI. Nah, fungsi utama dari BI di sini adalah untuk mencetak uang. Nah, setelah OJK hadir, mereka dapat
hanya menjalankan satu fungsi, yaitu mencetak uang. Nah, peran OJK di sini sangat berperan penting karena dapat mengurangi beban kerja dari BI. Karena sebelum adanya OJK di sini, BI juga berfungsi untuk mengawasi, sehingga sistem kerja BI di sini cukup melambat. Pada tahun 1998 juga seperti yang kita ketahui bahwa itu terjadi krisis moneter dan pihak perbankan juga kewalahan, sehingga pemerintahan itu memiliki peraturan terbaru, yaitu untuk mengawasi pihak perbankan itu sudah tidak melalui OBI lagi, tetapi perbankan di situ juga yang mengawasi itu harus memiliki lembaganya sendiri, yaitu seperti yang kita ketahui atau yang kita bahas sekarang, yaitu OJK. Nah, setelah kita ketahui bahwa kilas balik pendirian OJK, BI itu berfungsi sebagai untuk dapat mengawasi perbankan-perbankan di Indonesia agar dapat menjalankan fungsi kerjanya dengan baik dan benar. Kalau OJK di sini tidak ada, maka seperti yang kita ketahui bahwa pihak perbankan konvensional seperti Bank BRI, BNI, BCA, dan lain sebagainya itu akan menjalankan fungsinya itu seenaknya mereka karena tidak ada yang mengawasi. Nah, sehingga kalau seperti yang kita ketahui bahwa kalau adanya peran OJK di sini untuk mengawasi sistem perbankan, sehingga pihak perbankan tidak lagi leluasa atau sesuka mereka dalam mengelola keuangan. Kalau tidak ada peran OJK di sini, bisa saja seperti yang kita ketahui pihak perbankan seperti bank konvensional dapat melakukan sesuatu dengan seenaknya mereka, atau apa yang mereka inginkan mereka lakukan, sehingga mereka tidak memikirkan dapat kedepannya akan bagaimana. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia ini kan sifatnya kita tidak bisa melihat ke depannya. Mereka juga bisa dapat egois atau menjalankan sesuatu dengan keinginan mereka. Nah, di sini sebagai OJK juga untuk mengatur fungsi-fungsi tersebut agar bank-bank konvensional dan bank sentral di Indonesia dapat menjalankan sistem mereka dengan baik dan tidak menyimpang dari cara kerja mereka. Nah, kalau mereka menyimpang dari cara kerja mereka, apa dampaknya? Dampaknya akan terhadap masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau mereka menyimpang dari pekerjaan mereka atau mereka melakukan sesuatu di luar pekerjaan mereka, itu dapat menyebabkan salah satunya yang kena juga masyarakat Indonesia kalau tidak dibekali dengan hal yang baik. Nah, fungsi OJK di sini juga bukan hanya sebagai pengawas, mereka harus juga melihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu teman-teman? Karena seperti yang kita ketahui sekarang bahwa OJK bukan hanya sekedar mengawasi, tetapi juga untuk melihat bagaimana lembaga keuangan perbankan kedepannya dapat menjalankan sistem keuangan dengan baik. Karena kalau kita lihat di dunia yang sekarang ini, semakin dengan berkembangnya era digitalitas keuangan yang semakin pesat, kita harus dapat bekerja sama dengan digitalitas dengan baik sehingga dapat membuat pekerjaan lebih mudah. Nah, teman-teman, seperti yang saya sudah jelaskan banyak hal tentang apa sih fungsi OJK, yaitu peran-peran dari OJK dan lain-lain. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya katakan tersebut. Nah, sebelum OJK hadir dan berfungsi sebagai pengawas, bank juga berada di bawah BI. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan munculnya gagasan untuk lembaga khusus, yaitu OJK ya teman-teman. OJK dibentuk karena sistem keuangan Indonesia membutuhkan pengawasan lebih kuat dan independen dan terintegritas. Sebelum OJK, pengawasan terpecah-pecah dan tidak menjadi efektif. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau OJK yang tidak ada, maka sistem keuangan perbankan di Indonesia
bisa dikatakan tidak efektif karena peraturan-peraturan yang mereka buat itu ditanggung oleh pihak perbankan sendiri, sehingga tidak ada yang mengawasi, sehingga mereka bisa seenaknya mengeluarkan atau mencetak uang seenaknya. Itu bisa berdampak pada inflasi ya teman-teman. Nah, fungsi keuangan OJK di sini sangat berperan penting terhadap sistem perbankan di Indonesia. Nah, tantangan modern. Nah, untuk tantangan modern di pihak OJK, peran BI dan sebelum adanya OJK. Nah, kalau sebelum adanya OJK di sini pihak perbankan bank konvensional bisa dikatakan belum efektif. Kenapa saya katakan bisa dikatakan belum efektif? Karena pihak-pihak perbankan menjalankan fungsi-fungsi mereka itu di luar atau keinginan mereka sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Nah, seperti yang saya katakan bahwa OJK di sini berfungsi untuk mengawasi. Setelah OJK hadir, pihak-pihak perbankan itu dapat melakukan pekerjaannya dengan efektif yang seperti saya katakan tadi. Nah, kalau OJK belum hadir itu teman-teman, pihak-pihak perbankan membagi perannya dua peran sekaligus, yaitu untuk mengawasi keuangan itu mereka sendiri dan juga untuk membuat atau melakukan pekerjaan mereka, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa pekerjaan pihak perbankan yaitu untuk melakukan pencetakan. Kalau BI itu kan pencetakan, kalau di bank konvensional yaitu untuk menyimpan dan menabung uang dan memberikan pinjaman. Kalau mereka tidak ada OJK, berarti pekerjaan mereka juga terbagi atas dua, yaitu memberikan pinjaman. Kalau contohnya kalau bank konvensional nih teman-teman, bank konvensional juga di sini pekerjaannya juga dua, yaitu salah satunya memberikan pinjaman dan masyarakat dan menyimpan uang masyarakat serta mengurus obligasi, deposito lain sebagainya. Itu mereka juga berfungsi untuk mengawasi hal-hal uang-uang tersebut, sehingga pekerjaan mereka bisa dikatakan tidak efektif karena pekerjaan mereka itu terbagi atas dua, sehingga dapat dikatakan bahwa pekerjaan mereka tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui atau mendalami tentang peran BI atau peran OJK sebelum adanya OJK, BI itu bagaimana, cara kerjanya bagaimana, teman-teman dapat melihat komisi-komisi itu banyak lah, teman-teman bisa mencarinya seperti di Google, AI, banyak penjelasan mengenai video tersebut. Saya harap teman-teman dapat menjelaskan hal-hal tersebut jika video saya kali ini teman-teman belum dapat memahami apa itu BI dan juga peran OJK atau pengertian OJK atau peran BI sebelum adanya OJK, teman-teman bisa men-searching atau mencarinya di Google. Karena saya di sini juga baru belajar untuk menjelaskan apa itu peran BI dan OJK, dan saya hanya memiliki atau pengetahuan sedikit-sedikit tentang apa itu OJK, BI atau cara kerja BI sebelum adanya OJK. Saya harap teman-teman jika di video kali ini teman-teman merasa apa yang saya jelaskan kurang atau teman-teman belum dapat pahami, saya mohon maaf karena di sini juga saya masih belajar tentang menjelaskan hal-hal tersebut. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang dapat teman pahami dari apa yang saya jelaskan dari video ini, saya sangat bersyukur. Karena seperti yang saya ketahui bahwa saya di sini juga sedang belajar. Nah, belajar di sini kan kita juga sama-sama belajar. Teman juga mendengar apa yang saya jelaskan. Saya harap teman-teman bisa mengerti dan pahami apa yang saya jelaskan. Karena
karena di sini saya juga baru menjelaskan sedikit karena pengertian atau wawasan saya tentang BI dan OJK itu masih sedikit. Jadi saya harap teman-teman bisa, kalau masih ingin cari tahu lagi tentang BI dan OJK, teman-teman bisa searching atau carinya di Google atau AI, karena kondisi zaman sekarang kan semakin canggih. Jadi teman-teman bisa cari video materi-materi tersebut untuk pengertiannya lebih tinggi lagi. Teman-teman bisa cari di Google atau AI. Nah, sekian dari video saya harap dengan penjelasan sedikit ini teman-teman atau sedikit wawasan teman-teman juga dapat terbuka. Kalau dari penjelasan saya kali ini teman-teman merasa masih kurang, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar ya teman-teman. Oke, baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya teman-teman. Saya Sulti Somole dengan PM 022722411246. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.